Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Today, aku bakalan ngebahas 4 soal pada mata kuliah analisis real. So, jangan di skip ya, karena kalian akan melewatkan pembahasannya. Langsung aja kita masuk pada soal yang pertama, yaitu temukan bilangan rasional yang ditampilkan bentuk desimal 1,25137 titik-titik 137 titik-titik dan 37,14653 titik-titik 653 titik-titik. Langsung aja kita masuk pembahasannya. Nah, dari soal tadi kita bisa lihat terdapat dua barisan bilangan nih. Jadi kita bagi penjelasannya menjadi dua. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pada barisan bilangan yang pertama. Misalkan nih, X sama dengan 1,25137 titik-titik 137 titik-titik. Maka 100X sama dengan 125,137 titik-titik 137 titik-titik. Dan 10 pangkat 5X. 10 pangkat 5X ini sama dengan 100.000 X. Jadi 10 pangkat 5X sama dengan 125,137,137 titik-titik 137 titik-titik. Akibatnya 10 pangkat 5X atau 100.000 dikurangi dengan 100X sama dengan 125/12 atau 99.900X sama dengan 125/12. Nah, 999.000 ini dapat dari mana? Didapat dari 100.000 X dikurangi dengan 100X sama dengan 99.900X. Jadi X sama dengan 125/12 per 9.900. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita rubah posisinya ya. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 4. Jadi sama dengan 31.253 per 24.975. Lanjut ke pembahasan kedua. Nah, pembahasan kedua ini sama dengan pembahasan yang pertama, cuman kita menggunakan variabel Y, yaitu Y sama, misalkan nih Y sama dengan 37,14.653 titik-titik 653 titik-titik. Maka 100Y sama dengan 3.714,653 titik 653 titik dan 10 pangkat 5Y sama dengan 3.714,653,653 titik. Akibatnya nih 10 pangkat 5Y sama dengan 100Y sama kurang 100Y sama dengan 3.710.939 atau 99.900Y sama dengan 3.710.939. Jadi Y sama dengan 3.710.939 per 99.900. Next, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu tunjukkan limit N kuadrat kurang 1 per 2N kuadrat tambah 3 sama dengan 1/2. Langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, pada kertas buram kita akan mencari K epsilon elemen bilangan asli, sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon berlaku harga mutlak N kuadrat kurang 1 per 2N kuadrat kurang 3 daripada 1/2 kurang dari epsilon. Perhatikan bahwa harga mutlak N kuadrat kurang 1 per 2N kuadrat tambah 3 daripada 1/2 sama dengan harga mutlak 2N kuadrat kurang 2 kurang 2 kuadrat 2N kuadrat kurang 3 per 4N kuadrat tambah 6 sama dengan harga mutlak min 5 per 4N kuadrat tambah 6. Nah, min 5 per 4N kuadrat tambah 6 dapat dari mana? 2N kuadrat dikurangi dengan 2N kuadrat sama dengan 0. Jadi min 2 dikurangi dengan 3 sama dengan min 5. Jadi min 5 per 4N kuadrat tambah 6. Nah, kita hilangkan harga mutlaknya, jadi sama dengan 5 per 4N kuadrat tambah 6 kurang dari 5 per 4N kuadrat.
5/4 N kuadrat kurang dari epsilon. Nah, rubah posisi jadi N lebih dari akar 5/4 epsilon. Akar dapat dari mana? 2-nya naik ke atas jadi akar. Dari pertidaksamaan terakhir, kita bisa memilih K epsilon lebih dari akar 5/4 epsilon. Bukti aktualnya misalkan nih, epsilon lebih dari 0. Pilih K epsilon elemen bilangan asli sehingga K epsilon lebih dari akar 5/4 epsilon. Akibatnya untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon, harga mutlak N kuadrat kurang 1/2 N kuadrat tambah 3 daripada min 1/2 sama dengan harga mutlak 2N kuadrat kurang 2 kurang 2N kuadrat kurang 3/4 N kuadrat tambah 6 sama dengan harga mutlak min 5/4 N kuadrat tambah 6. Harga mutlaknya dihilangkan jadi minusnya juga hilang, jadi 5/4 N kuadrat tambah 6 kurang dari 5/4 N kuadrat yang tadi, kurang dari sama dengan 5/4 buka kurung K epsilon tutup kurung pangkat 2 kurang dari 5/4 akar 5/4 epsilon kuadrat sama dengan, jadi K 4 dan 4-nya habis, jadi apa angka di mana? karena akarnya juga habis, jadi sama dengan 5/5 epsilon. Nah, 5 dibagi dengan 5 sama dengan 1, jadi epsilonnya tetap jadi sama dengan epsilon. Jadi limit N kuadrat kurang 1/2 N kuadrat tambah 3 itu sama dengan 1/2. Lanjut ke nomor ketiga, yaitu tentukan apakah barisan N per N tambah 1 konvergen atau divergen. Langsung aja ke pembahasannya. Barisan N per N tambah 1 itu bisa ditulis sebagai barisan misalkan nih 1/1 tambah 1/N. Karena barisan 1/N itu konvergen ke 0 dan barisan 1 konvergen ke 1. Maka barisan 1/1 tambah 1/N konvergen ke 1/1 tambah 0. Nah, 1/N-nya ini jadi 0. Jadi 1/1 tambah 0 sama dengan 1, di mana 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 bagi 1, 1. Oke guys, lanjut ke nomor yang terakhir atau soal yang terakhir. Misalkan X1 sama dengan 8 dan XX tambah 1 sama dengan 1/2 XN tambah 2. Untuk setiap N elemen bilangan asli, tunjukkan bahwa XN adalah barisan monoton dan terbatas. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Dari soal tadi kita bisa lihat terdapat 2 pertanyaan nih. Kita harus membuktikan bahwa barisan itu pertama dia monoton, kemudian terbatas. Langsung kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu apakah dia monoton. Kita harus membuktikannya. Sebelum membuktikan XN terbatas, kita dapat menggunakan konsep ekor barisan untuk menduga limitnya. Jika limit tersebut ada, jadi jika limitnya ada, maka rumusnya nih, limit XN sama dengan limit XN tambah 1 sama dengan L. L itu berarti limit ya. Selanjutnya substitusikan XN tambah 1 dengan 1/2 XN tambah 2 untuk memperoleh limit XN sama dengan limit 1/2 XN tambah 2 sama dengan 1/2 limit XN tambah 2. L atau limit sama dengan 1/2 L tambah 2. 1/2 L sama dengan 2, L sama dengan 4. Sekarang akan kita buktikan XN lebih dari sama dengan 4 untuk setiap N elemen bilangan asli dengan induksi matematika. Misalkan nih, N sama dengan XN lebih dari sama dengan 4. Yang pertama, untuk N sama dengan 1 diperoleh X1 sama dengan 8 lebih dari sama dengan 4. Jadi P1 itu benar. Yang kedua, misalkan PK benar sehingga XK lebih dari sama dengan 4. Selanjutnya kita peroleh XK tambah 1 sama dengan 1/2 XK tambah 2 lebih dari sama dengan 1/2 4 tambah 2 sama dengan 4. Jadi jika PK benar, maka PK tambah 1 juga benar. Dari A dan B kita peroleh PN benar untuk setiap N elemen.
Dengan kata lain, xn lebih dari sama dengan 4 untuk setiap n elemen bilangan asli. Ini menunjukkan xn terbatas. Jadi terbukti ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu kita tunjukkan bahwa xn ini barisan monoton. Selanjutnya, kita tunjukkan xn adalah barisan monoton, itu turun juga dengan induksi matematika. Misalkan nih, pn sama dengan xn tambah 1 kurang dari xn. Yang pertama, untuk n sama dengan 1 diperoleh x2 sama dengan 1/2 x1 tambah 2 sama dengan 6 kurang dari 8 sama dengan x1. Jadi P1 benar. Yang kedua, misalkan PK benar sehingga XK tambah 1 kurang dari XK. Selanjutnya diperoleh XK tambah 2 sama dengan 1/2 XK tambah 1 tambah 2 kurang dari 1/2 XK tambah 2 sama dengan XK tambah 1. Jadi, jika PK benar, maka PK tambah 1 juga benar. Dari A dan B kita peroleh PN benar untuk setiap N elemen. Dengan kata lain, XN tambah 1 kurang dari XN untuk setiap N elemen bilangan asli. Dari jawaban 1 dan 2 kita simpulkan XN adalah barisan monoton turun dan terbatas. Akibatnya barisan ini dia konvergen dengan limit 4. Oke guys, sekian dari penjelasan hari ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Thank you for watching. See you next time and bye-bye. Razonando, no, na, na.